Atau perlu Lumayan. digedein lagi? Kedengeran Tapi kok. sih lumayan. Oke. Ya. Oke. Hitung Jod. Udah ngerekam. Oh, Tadi udah. maksudnya dia ternyata masih loading. Ya udah nggak apa-apa, nanti aku. Happy birthday. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hejo akan mempresentasikan pitch deck kami. Selanjutnya, berikut adalah outline dari presentasi kami. Terdiri dari profile, background, vision dan mission, teams, services, traction, market, competition, business model, dan investing. Apa itu Hejo? Hejo adalah sebuah aplikasi di bidang jasa lingkungan alam dengan melakukan berbagai kegiatan utama seperti menjadi partner penjualan tanaman secara online dari gerai tanaman yang menjadi partner kami. Kemudian menyediakan jasa tukang kebun offline untuk membantu konsumen dalam kegiatan memperindah halaman rumah dan menyediakan jasa konsultasi dengan ahli untuk berbagai permasalahan tanaman yang dialami oleh para konsumen. Selanjutnya, ini adalah latar belakang pendirian Hejo, yaitu seiring meningkatnya pencemaran, semakin banyak orang yang ingin merasakan hidup di lingkungan yang nyaman atau suatu tempat yang bisa disebut dengan rumah. Selain itu, kebutuhan dan ketergantungan akan teknologi juga semakin meningkat di kalangan millennials. Hal ini menjadi peluang bagi pengembangan sebuah aplikasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan para konsumen yang dikemas dengan konsep all-in-one. Kehadiran dari COVID-19 saat ini juga menciptakan masyarakat yang menjadi lebih kreatif dan mencari hobi-hobi baru, di mana salah satunya meliputi bercocok tanam dan menghias rumah bagi para millennials. Hejo hadir untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumen akan informasi dalam tata cara bercocok tanam dan memenuhi kebutuhan konsumen dalam pembelian berbagai jenis tanaman dengan kualitas terbaik. Selanjutnya, ini adalah visi misi dari Hejo. Hejo memiliki visi menjadi sebuah perusahaan teknologi yang memenuhi kebutuhan konsumen dalam menghijaukan lingkungan dan membawa kebaikan pada lingkungan. Kemudian misinya menyediakan berbagai informasi mengenai lebih dari 100 jenis tanaman, menyediakan penjualan tanaman yang berkualitas, menyediakan jasa konsultasi tanaman yang terpercaya, menyediakan jasa memperindah halaman rumah yang terpercaya, membangun brand perusahaan sehingga dikenal baik oleh masyarakat, meningkatkan pemasaran dengan menggunakan berbagai media, dan memulai kampanye penghijauan Green Your House. Selanjutnya, ini adalah struktur organisasi dari Hejo sendiri. Saya Safar Hejuliana sebagai CEO, kemudian Siska Fauzia sebagai Chief di bidang finance, kemudian Muhammad Yodi Pratama di bidang teknologi, Nisrina Dia Najlas di bagian marketing, dan Fajrunas Al-Qodri di bagian R&D. Berikut merupakan service atau layanan-layanan yang terdapat di Hijau sendiri. Jika diklasifikasikan, layanan di Hijau sendiri ini terdiri dari layanan free dan premium. Nah, untuk di By Me sendiri, layanan ini free, yaitu menjual tanaman secara online dengan bekerja sama dengan berbagai partner gerai atau toko yang menjual tanaman hias ataupun non-hias dari 5 provinsi di Indonesia. Ada Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, dan Jawa Tengah. Kemudian layanan yang kedua ada Chat with Expert, menyediakan jasa konsultan online dengan ahli tanaman atau plant doctor bagi konsumen yang memiliki permasalahan pada tanamannya. Untuk ini ada yang free dan ada yang berbayar. Kemudian ada Help the Needy, menyediakan jasa tukang tanaman atau plant stylo secara offline untuk memperindah halaman rumah atau ruangan dalam rumah. Selanjutnya, About Me, layanan ini free, menyediakan informasi singkat lebih dari 100 tanaman, mulai dari manfaat, jenis family, warna daun dan bunga, cara menanam, pencahayaan, dan cuaca yang tepat, pemberian air, dan jenis produk yang tepat bagi tanaman. Layanan yang terakhir yaitu My Progress, yaitu menyediakan galeri toko untuk melihat progres pertumbuhan tanaman pengguna setiap minggunya. Selain itu, disediakan juga reminder pengguna mengenai kapan waktu penyiraman tanaman. Dan ini ada yang free dan premium. Oke. Mungkin saya akan menjelaskan lagi. Mungkin tadi udah sering disebutin ya untuk premium itu apa, terus basic itu apa. Nah, mungkin sekarang akan dijelaskan lebih detailnya mengenai bedanya basic sama premium. Nah, untuk dari Hejo ini ada basic yang bisa digunakan secara gratis untuk selama-lamanya mungkin, atau premium yang dilakukan dengan subscription sebesar 21.000 per bulan. Nah, untuk basic sendiri, dalam fitur By Me ini,
Hejo menyediakan pembelian dan penjualan dari tumbuhan yang tadi mungkin udah dijelasin juga ya. Dan dalamnya Buy Me ini ada keuntungan di mana kalau misalkan atas pembelian tertentu terdapat poin atau redeem yang mungkin bisa didapatkan setelah melakukan review produk yang ditukarkan pada pembelian selanjutnya. Nah, untuk di layanan premium sendiri, dalam fitur Buy Me terdapat Best Buy Offers, di mana bagi para pengguna yang menggunakan premium akan mendapatkan keuntungan untuk sekiranya pembelian tanaman mana yang lebih strategis untuk dilakukan pada saat ini. Nah, lalu yang kedua ada Chat with Expert. Nah, untuk Chat with Expert sendiri, kami bekerja sama dengan ahli tanaman, yaitu plant doctor yang kita sebut, untuk melakukan konsultasi. Nah, untuk Chat with Expert pada layanan basic sendiri akan mendapatkan 1 kali free trial pada setiap pendaftaran dari aplikasi Hejo, dan akan dikenakan pembayaran untuk Chat with Expert yang selanjutnya sebesar 15.000 setiap sesi konsultasi selama 60 menit. Sedangkan untuk layanan plan premium, konsultasi akan berjalan secara gratis banyak 3 kali setiap bulan, dan ditambah 1 kali dari plan basic yang berupa free trial, di mana berlaku sama selama 1 sesi 60 menit. Lalu yang ketiga ada Help the Needy. Nah, untuk Help the Needy sendiri, kita merupakan layanan yang tadi mungkin udah disebutin ya. Kalau misalkan Help the Needy ini yang menyediakan tukang kebun atau kita sebut kang kebun, di mana untuk kang kebun sendiri ini di-charge berdasarkan harga sesuai dengan kerja yang diperlukan oleh kang kebun tersebut. Nah, untuk pada layanan basic, Help the Needy ini kang kebun di-equip dengan peralatan standar yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaannya. Namun untuk bagian premium, kang kebun akan dilengkapi dengan peralatan yang lebih lengkap, yaitu full set, dan terdapat promo atau diskon yang mungkin ditawarkan oleh Hejo berdasarkan keperluan atas perlengkapan yang bersifat susut. Lalu pada About Me, dalam About Me mungkin sebagian besar udah sama sih, kalau misalkan sama-sama menyediakan informasi dan deskripsi tanaman yang lengkap. Namun pada layanan premium, selain jenis family, durasi tanaman tumbuh, atau bentuk tanaman, informasi-informasi dasar tersebut, pada layanan premium dilengkapi dengan tambahan yang mencakup do and don'ts dalam mengembangkan tumbuhannya, dan informasi yang terkait dalam untuk yang bersifat visible, misalkan terdapat hama, apa yang harus dilakukan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah My Progress. Nah, untuk My Progress sendiri, dalam My Progress, di dalam My Progress terdapat seperti jurnal, di mana kita bisa melihat bagaimana perkembangan dari tumbuhan tersebut. Nah, untuk di layanan basic, My Progress dilengkapi dengan jurnal foto dan reminder untuk watering the plants. Nah, sedangkan untuk layanan premium terdapat tambahan di mana kalau misalkan selain melakukan input data yang secara manual pada basic, dilakukan pembandingan dengan tanaman yang sepantar atau sebanding, sehingga dapat dideteksi apakah tanaman kalian nanti tumbuh dengan normal atau tidak. Dan selain itu pada reminder terdapat reminder lain yang lebih advance, di mana kalau dalam watering aplikasi tersebut tidak harus berjalan, dan terdapat reminder untuk fertilizer. Next. Nah, untuk price list-nya sendiri dalam Help the Needy bisa dilihat terdapat standar trade tertentu, di mana ditentukan berdasarkan jam atau peralatan yang dibutuhkan. Dari price list sendiri dibedakan berdasarkan pulau atau daerah, di mana kalau Sumatera, Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sedangkan kalau untuk Chat with Expert, harga ditetapkan berdasarkan sama durasi, di mana terbagi atas 60 atau 120 menit yang setara dengan 1 sesi atau 2 sesi. Nah, sedangkan untuk Buy Me sendiri, produknya tergantung dengan katalog tumbuhan yang dimasukkan oleh partner yang sudah bekerja sama dengan kita. Next. Nah, untuk saat ini, informasi yang lebih lanjut bisa diakses pada website kita, yaitu melalui bit.ly/hejoplants.
di mana di dalamnya terdapat informasi apa sih layanan-layanan yang kita sediakan dan untuk apa dan apa manfaatnya yang mungkin bisa didapat oleh konsumer jika menggunakan Hejo. Next. Nah, untuk aplikasi sendiri, dalam plan basic, Hejo menawarkan kurang lebih hal yang sama. Namun, pada premium, terdapat user interface yang bisa diganti dalam 4 macam warna yang bisa dilihat di layarnya. Oke, next. Nah, untuk ini merupakan sampel dari user interface aplikasi yang terdapat di Android. Nah, untuk Android sendiri, saat ini sudah berjalan di versi beta 1.0. Nah, itu merupakan contoh dari menu. Bisa di next dulu. Nah, dari sebelah kiri, untuk di sebelah kiri itu contoh dari plan katalog yang ada di Buy Me, di mana di dalamnya terdapat tumbuhan yang dituliskan berdasarkan rate, lalu jika diklik lebih lanjut, nanti bisa dilihat di dalamnya untuk tanaman yang sama, pembelian dari toko ini, toko itu, nah dan harganya diterapkan di situ. Yang kedua itu plan career recommendation. Nah, plan career recommendation itu sebenarnya lebih kepada tujuan kami untuk tetap memberi kembali pada lingkungan dan UMKM dan maksudnya orang yang membutuhkan, di mana dalam bagian Buy Me ini plan career recommendation dilakukan untuk membantu atau menyupport walaupun mereka tidak bekerja sama dengan Hejo, tapi kita membantu mereka untuk menaikkan salesnya dan lebih sejahtera dan selanjutnya. Nah, yang di tengah itu ada contoh dari Reminder Plus yang ada dalam Hejo Premium, di mana terdapat Reminder Water and Fertilizer. Yang keempat itu ada Plant Tokto, dan yang kelima adalah Order Kang Kebun, di mana Kang Kebun sendiri dapat diorder berdasarkan proximity to location berdasarkan kilometer. Next. Lalu saya akan menjelaskan mengenai kompetitor. Kompetitor dari Hejo sendiri ada Flourish, ada Blossom, ada Gardenia, ada Vera, ada The Plant Me. Di layanan terkait tanaman berbasis aplikasi sudah mulai banyak bermunculan saat ini. Namun sebagian aplikasi tersebut tuh hanya sebagai reminder atau history gallery. Tidak selengkap fitur yang kami sediakan. Jadi tidak selengkap Hejo. Next saja. Berikut model canvas, bisnis model canvasnya. Pertama, dari key partnersnya itu ada gerai tanaman, pakar tanaman, mitra tukang kebun. Lalu dari key activitiesnya ada survei pasar, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dan website, lalu pencarian informasi jenis tanaman, pencarian partner gerai tanaman, perekrutan pakar tanaman, perekrutan mitra tukang kebun, perekrutan media sosial dan produksi tools. Nah, dari key resource-nya itu ada servernya, lalu ada database yang kuat, terus ada Google, lalu ada sumber daya manusia yang memiliki komitmen yang tinggi. Lalu dari segi value proposition-nya ada multi layanan, interface yang mudah digunakan, lalu mengkampanyekan action green your house, lalu kemudahan dalam metode pembayaran. Kemudian dari customer relationship-nya ada personal assistant yang membantu, lalu memberikan berbagai diskon, lalu memberikan jasa konsultasi tanaman, lalu memberikan poin redeem bagi pembeli produk dan jasa. Lalu customer segment prioritas yang pertama adalah generasi milenial yang berusia dari 18 hingga 35 tahun dan berlokasi di seluruh Indonesia. Lalu mereka yang memiliki hobi peduli terhadap lingkungan dan teknologi. Lalu prioritas yang kedua adalah generasi X yang berusia 35 hingga 50 tahun di seluruh Indonesia yang sama juga memiliki hobi terhadap lingkungan dan teknologi. Nah, channel-nya sendiri itu ada aplikasi mobile, ada website Hejo Link, lalu ada media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Lalu endorser, lalu ada testimoni pengguna. Nah, berkaitan dengan cost structure-nya tentu ada biaya pengembangan teknologi, lalu biaya pemasaran, lalu biaya produksinya, lalu biaya untuk membayar sumber daya manusianya. Nah, berkaitan dengan revenue stream, ada dari akun premium, lalu biaya margin penjualan dari akun premium aplikasi tersebut, lalu biaya margin penjualan dari partner gerai tanaman, lalu biaya
pembiayaan venture capital, lalu ada biaya margin upah konsultasi pakar tanaman dan tukang kebun. Next saja. Oke, baik. Selanjutnya ada traction, di mana Hejo ini mendapatkan 3 traction. Pertama itu ada risiko pasar, risiko produk, lalu ada risiko eksekusi. Risiko pasar ini sendiri merupakan keadaan pandemi bisa membuat situasi ekonomi dan pasar menjadi tidak mudah diprediksi. Cara mitigasinya adalah dengan mengevaluasi situasi ekonomi secara berkala. Lalu dalam risiko produk, itu merupakan produk yang ditampilkan di aplikasi tidak sesuai dengan yang ada pada mitra. Mitigasinya adalah dengan memberikan garansi untuk kerusakan produk yang disebabkan oleh klien mitra. Untuk risiko eksekusi, itu adalah mitra tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, mitigasinya adalah dengan menampung kritik dan saran dari konsumen. Selanjutnya, kita masuk ke segmen market. Oke, jadi yang telah disebutkan oleh rekan saya tadi bahwa customer segment dari Hejo terdapat 2, yaitu prioritas pertama adalah generasi milenial yang berusia 18 hingga 35 tahun, dan prioritas kedua adalah generasi X yang berusia 35 hingga 50 tahun, dan kedua generasi ini kita akan lebih berfokus kepada masyarakat yang memang hobi mencintai lingkungan dan teknologi. Selanjutnya. Untuk customer relationship-nya itu terdapat 4. Pertama, personal assistant, yaitu customer service yang siap melayani dan menjawab pertanyaan konsumen di aplikasi, website, dan social media. Kedua, ada promo ongkos kirim gratis, yaitu pemberian gratis ongkos kirim pada saat konsumen melakukan pembelian produk pertama kali melalui aplikasi Hejo. Ketiga, jasa konsultasi gratis, yaitu pemberian jasa konsultasi tanaman secara gratis selama 1 kali sesi. Setelah pembelian pertama kali melalui aplikasi Hejo juga. Dan yang terakhir ada poin bagi pembeli produk dan layanan, yaitu pemberian poin setelah pengguna melakukan review layanan di aplikasi di mana poin bisa di-redeem pada pembelian selanjutnya. Next slide. Kita masuk ke channels, di mana Hejo ini berfokus pada 5 channels. Pertama adalah aplikasi mobile, kedua website, yang tadi sudah dijelaskan dapat diakses melalui bit.ly/hejoplans. Dan di sini konsumen dapat mencari tahu segala informasi mengenai Hejo yang kemudian akan dihubungkan langsung ke aplikasi. Ketiga, media sosial, lalu ada endorser, yaitu menggunakan endorser, yaitu seperti kepala duta lingkungan atau selebritis yang memiliki hobi berkebun. Dan yang terakhir adalah melalui testimoni pengguna. Next slide. Siska masih di mute. Oke, selanjutnya yaitu bagian terakhir investing. Jadi investing terdiri dari 2, yaitu ada cost structure dan juga revenue. Untuk cost structure sendiri terdiri dari 4 biaya, yaitu ada biaya pengembangan teknologi, biaya pemasaran, biaya produksi tools dan administrasi, dan terakhir biaya sumber daya manusia. Untuk pengeluaran pertama kali itu ada pada tahun pertama, yaitu ada biaya pengembangan teknologi sekitar 1.800.000, ada biaya pemasaran sekitar 1.200.000 yang terdiri dari Instagram Ads, Facebook Ads, dan juga endorsement. Kemudian ketiga ada biaya produksi tools dan administrasi, itu terdiri dari seperti packaging lakban yang akan dibagikan kepada gerai tanaman, terus juga ada rompi, tukang kebun, dan ketiga ada kebutuhan administrasi. Selanjutnya biaya terakhir yaitu biaya sumber daya manusia. Jadi Hejo juga akan mempekerjakan full stack developer dan juga UI UX designer, di mana pada 1 bulan pertama ada pengeluaran untuk gaji sekitar 5.600.000 dengan total dari 4 biaya ini sekitar 10 juta. Kemudian untuk revenue stream-nya sendiri terdiri dari 4 pendapatan, yaitu pertama ada akun premium, di mana akun premium ini biaya akun premium sebesar
21.000 per bulan yang dikenakan kepada user. Kedua, ada margin penjualan produk, di mana setiap produk tanaman yang dijual ini harganya dikenakan markup setiap jenjang harga, di mana misalnya pada harga tanaman sampai dengan 50.000 akan di markup sebesar 5%, 50 sampai 100.000 di markup sebesar 5,5%, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada model venture, jadi di sini juga kami akan meminta pembiayaan penyertaan kepada venture capital, dan juga yang revenue terakhir ini jadi ada bagi hasil tukang kebun dan juga konsultan, di mana kami mengambil 10% dari upah yang diterima tukang kebun dan konsultan tanaman. Sekian dari pitch deck dari aplikasi Hejo, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.